serba ada, serba mudah, bisa dilakukan, itu wajar. Namanya serba ada, serba mudah. Tapi kalau kayak Mas Sohi ini tempat yang kepulauan cukup lumayan jauh dari kota besar provinsi ya, Ambon, tapi bisa menjadi sesuatu yang sangat membanggakan kliniknya ya. Kami tadi kesini, wah keren. Kalau dulu ini ibu jari yang di kaki naik juga ke atas, itu jempolnya ya. Rutan Mas Sohi ini bukan nama yang asing, sudah lama. Karena Rutan Mas Sohi adalah salah satu UPT pemasyarakatan yang dipilih oleh kantor wilayah Maluku untuk menjadi satu dari dua UPT pemasyarakatan percontohan penyelenggara layanan kesehatan se-Indonesia. Ya. Pertimbangan kantor wilayah ini pasti ada dasarnya, jadi kita percayakan penuh. Dan prosesnya berjalan, kita sudah panggil ke Jakarta, sudah ada pelatihan, sudah ada penguatan sarana prasarana, ambulans sudah dikirim. Terima kasih. Terima kasih Pak Direktur. Terima kasih. Proses itu sudah berjalan, kesempatannya tiba di sini dan luar biasa. Kunjungan Pak Dir dengan Bu Dr. Hesti ini selaku Kapoljanya, mungkin kira-kira apa sih Bu yang perlu kita benahi? Kan kita tidak boleh stuck ini di satu level ini. Ini kita akreditasinya kan sudah 5.000 orang. Kira-kira langkah apa lagi dikaitkan dengan kira-kira potensi yang kami punya, yang potensi yang targetnya itu juga realistis juga untuk kami dari segi SDM-nya, jumlahnya, dan mungkin stereotip masyarakat yang di Maluku, kira-kira apa Bu ke depan yang kita bisa kita lakukan? Warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami Sobat Pemasyarakatan dimanapun Anda berada. Ketemu kembali dengan host kesayangan Anda semua. Di episode kali ini sudah hadir narasumber yang luar biasa. Ini bukan hanya luar biasa lagi, ekstra luar biasa, karena narasumber ini kita datangkan dari ibu kota, dari Jakarta. Siapakah? Perkenalkan narasumber kita. Yang pertama di sebelah kanan saya atau kiri dari sisi kamera, Bapak Maulidi Hilal. Beliau adalah Direktur Perawatan, Kesehatan, dan Rehabilitasi. Sekaligus saat ini beliau juga mendapatkan mandat sebagai seorang Direktur Teknologi Informasi dan Kerjasama. Kemudian narsum kita yang kedua, beliau seorang Sri Kandi yang luar biasa. Beliau boleh kita katakan Kartini Pemasyarakatan. Dr. Heti Widyastuti. Beliau selaku Kapokja Perawatan Kesehatan Khusus dan Rehabilitasi. Ya. Langsung saja kita akan berbincang-bincang dengan kedua narasumber ini. Yang pertama, selamat malam Bu Hesti Widyastuti. Gimana kabarnya? Selamat malam Pak Karutan, terima kasih, alhamdulillah baik. Sudah tidak takut lagi naik pesawat, apa namanya, kapal laut, tidak tahu mabuk laut lagi? Begitu sampai Rutan Mas Sohi, apapun yang dijalani tadi terbayar lunas. Begitu luar ya? Biasa. Nah, ini Sobat Masyarakatan dimanapun Anda berada, khususnya Sobat Masyarakatan di Kabupaten Maluku Tengah ini. Beliau mengatakan bahwa terbayar. Terbayar ini mau kita tanyakan, maksudnya beliau terbayar ini seperti apa ini? Silakan Bu Hesti, tadi kan kita sudah keliling-keliling nih dari dapur, terus kemudian melihat lokasi blog-blog kita, dan kita langsung podcast ke sini. Secara singkat, apa Bu kira-kira begitu datang yang ada di benak Ibu? Silakan. Terima kasih Bapak Karutan, Pak Yusuf, izin Pak Direktur. Pada ini kesempatan pertama. Kesempatan pertama saya hadir di Maluku dan alhamdulillah bisa sampai Mas Sohi Pak ya. Rutan Mas Sohi ini bukan nama yang asing, sudah lama. Karena Rutan Mas Sohi adalah salah satu UPT pemasyarakatan yang dipilih oleh kantor wilayah Maluku
untuk menjadi satu dari 2 UPT pemasyarakatan percontohan penyelenggara layanan kesehatan se-Indonesia. Ya. Pertimbangan kantor wilayah ini pasti ada dasarnya, jadi kita percayakan penuh. Dan prosesnya berjalan, kita sudah panggil ke Jakarta, sudah ada pelatihan, sudah ada penguatan sarana prasarana, ambulans sudah dikirim. Terima kasih Bu. Terima kasih. Pak Direktur. Terima kasih. Proses itu sudah berjalan, kesempatannya tiba di sini dan luar biasa, kolaborasi yang luar biasa antara kepala UPT, pejabat struktural di sini, juga tenaga kesehatan, baik itu dokter maupun perawat. Jadi terlihat sekali, sudah ada izin klinik, sudah ada akreditasi klinik, dan itu bukan hal yang mudah didapat. Pasti prosesnya luar biasa dengan segala keterbatasan yang ada. Tapi ini adalah contoh yang sangat baik bahwa dengan keterbatasan, saat kita bekerja dengan cara, ada hasilnya. Tapi kalau dengan segala kemudahan pun, kalau hanya dengan alasan, pasti sulit. Ini kondisi yang baik Pak, dan alhamdulillah secara klinik, layanan kesehatan secara umum sudah bisa disampaikan terselenggara dengan baik. Dan ya insya Allah layanan kesehatan yang diberikan di Rutan Masohi juga sesuai standar dan bisa dipertanggungjawabkan dengan baik. Mungkin itu gambaran. Terima kasih Presti. Ini mudah-mudahan penilaian dari hati yang paling dalam. Bukan karena di depan saya aja, di depan staf-staf agak memuji begini. Kalau Pak Direktur tahu saya normatif Pak. Oh begitu. Baik Ibu. Kalau kata orang kan apapun itu tidak ada gandeng yang tidak retak. Nah, kami kunjungan Pak Dir dengan Bu Dr. Hesti ini selaku Kapoljanya, mungkin kira-kira apa sih Bu yang perlu kita benahi? Kan kita tidak boleh stuck ini di satu level ini. Ini kita akreditasinya kan sudah nih paripurna. Kira-kira langkah apa lagi dikaitkan dengan kira-kira potensi yang kami punya Bu, yang potensi yang targetnya itu juga realistis juga untuk kami dilihat dari segi SDM-nya, jumlahnya, dan mungkin stereotip masyarakat yang di Maluku ini kira-kira apa Bu ke depan yang bisa kita lakukan? Oke. Mungkin ini secara umum saja. Dalam prosesnya setelah izin klinik ada akreditasi klinik dan itu sudah dilalui. Pada beberapa UPT sudah ada juga yang bisa bekerja sama dengan BPJS untuk mendapatkan dana kapitasi BPJS. Jadi nantinya ada anggaran yang bisa dikelola secara bersama, walaupun dengan pertanggungjawaban yang tetap harus baik ya, dan sesuai dengan porsinya masing-masing. Tapi itu kemudian bisa menjadi daya tarik tersendiri karena bisa menjadi sumber untuk operasional dan non-operasional, baik itu honor, pembelian sarana prasarana, dan lain-lain itu bisa didapat dari anggaran BPJS tadi, kapitasi BPJS. Itu rasanya cukup menarik untuk bisa di follow up ya Pak, sebagai tindak lanjutnya. Ya. Dan mungkin satu lagi yang penting sekali sesuai arahan Bapak Direktur Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi, menindaklanjuti arahan Bapak PLT Direktur Jenderal Pemasyarakatan terkait pemasyarakatan sehat. Kita tidak hanya bicara tentang layanan klinik, tapi kita harus bicara juga tentang bagaimana kita mencegah supaya orang tidak sakit dengan memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasarnya. Ini bagaimana lingkungan kamar, bagaimana lingkungan sekitar, pemenuhan air bersih, makanan yang baik. Ini jadi rasanya perlu juga tidak menunggu orang sakit, tapi tenaga kesehatannya datang untuk melakukan kunjungan secara berkala, supaya ada penyuluhan dulu supaya orang dicegah supaya tidak sakit. Yeah. Itu rasanya juga cukup menarik supaya anggaran itu bisa lebih optimal untuk mencegah daripada mengobati. Siap.
Baik Bu, ya. Pertanyaan saya selanjutnya, ini boleh dijawab sama Pak Dir, boleh juga dengan Bu Dokter. Kalau saya boleh apa ya bahasanya memberikan usul masukan, ini sebetulnya masalah klasik sih terkait dengan ketersediaan obat-obat. Ujung-ujungnya nanti kan anggaran ini kita berbicara. Nah kira-kira karena ini levelnya level kebijakan, mungkin Pak Dir mungkin yang bisa menjawab kira-kira langkah-langkah kami sudah melaksanakan langkah kerjasama dengan dinas kesehatan khusus tapi ada beberapa penyakit yang itu memang obatnya memang harganya memang agak sedikit tinggi Pak Dir. Nah ini kira-kira langkah kebijakan terkait dengan anggaran kira-kira apa yang bisa kami lakukan atau mungkin direktorat lakukan. Silakan. Ya, memang terkait anggaran ini, Pak Garutan, banyak cara kita, selain kita minta bantuan ke stakeholder kita, dinas kesehatan, kemudian, dan ini sudah banyak dengan minta bantuan ke dinas kesehatan setempat, provinsi, kabupaten, kota, dan puskesmas, itu banyak memberikan bantuan. Yang penting satu, kita mau komunikasi, kita mau belajar, beranjak untuk berkoordinasi. Nah, ya intinya kita harus gerak, jangan mager. Ya, kalau mager itu nggak dapat apa-apa jadinya. Nah, ketika contoh kayak Rutan Masohi sekarang sudah mendapatkan akreditasi paripurna. Ini pasti tenaga kesehatan yang ada di sini dan utamanya Pak Karutan pasti tidak dianggap. Pasti akan ada yang dilakukan. Entah apa saja, ngoceh, kemudian apa istilahnya, bicara dengan siapapun, koordinasi dengan siapapun, itu pasti dilakukan. Sehingga ada itu yang namanya tadi kepala dinasnya masih satu marga dengan Ibu siapa, Lela. Kemudian yang sebelumnya dengan Ibu Tia, ya kan? Nah, ini kan hasil dari apa? Buah daripada koordinasi ini kan? Buah daripada kita melakukan komunikasi, menjaga hubungan baik dengan stakeholder yang ada di antara kita semua. Nah, terus yang kedua, seperti yang disampaikan oleh Bu Dokter, kita koordinasi dengan BPJS. Karena sudah ada UPT yang mendapatkan dana kapitasi. Lalu bagaimana mekanismenya? Silahkan tanyakan nanti ke BPJS. Dan cukup lumayan ya Bu ya. Nilainya cukup lumayan Pak. Jadi untuk menambah kebutuhan obat operasional di Rutan Masohi ini, insya Allah itu bisa terpenuhi. Memang begini Pak Dir, terkait sebenarnya BPJS sudah pengen dengan kita pengen kerjasama, tapi ada hal-hal yang memang harus kita penuhi dulu. Ya. Kekurangan itu terus nanti kita hitung-hitungan ya, intinya ke depan mudah-mudahan ada jalan tengah lah. Kami punya kekurangan juga, BPJS juga paham itu. Mudah-mudahan dengan hubungan baik itu bisa win-win solution. Iya, jalan tengah ya. Ya. Terus kemudian masukan bagi kami nih Pak, mungkin bukan hanya di sektor kesehatan juga, mungkin kalau dilihat dari secara umum tadi sudah keliling-keliling ke gedungnya dan segala macam, mungkin apa kira-kira yang untuk penyemangat kami ke depannya ini biar tambah lebih semangat lagi. Terutama sekali begini, aspek manajerial dan leadership ini di lapas dan rutan itu aspek yang sangat dominan, ya, aspek yang sangat dominan. Di mana saja itu kita perhatikan. Jadi kalau di luar itu ada leadership dengan gaya otoriter, militer, karismatik, partisipatif, dan lain-lain. Lalu untuk leadership gaya di lapas rutan itu seperti apa? Yang tadi kita sebutkan semuanya bisa dilakukan dengan gaya, dengan momen yang
tepat. Kenapa? Kadang-kadang kita perlu partisipasi dengan teman-teman, ngumpul bareng, ngobrol begitu ya. Tapi juga kalau situasinya perlu satu tindakan, harus otoriter pada saat yang tepat, bukan di semua waktu tentunya ya. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita harus meninggalkan budaya yang baik. Itu ada budaya penjara, itu budaya warga binaan. Budaya warga binaan itu dipengaruhi oleh pemimpin, leadernya, karutannya, kalapasnya. Nah, juga kepada teman-teman pegawai, ini budaya harus diciptakan, cipta kondisi supaya nanti siapapun penggantinya Pak Yusuf, kalau Pak Yusuf bergeser dari sini, tapi bukan bergeser ke geser ya, nah, ke geser bukan. Mudah-mudahan promosi lah Pak Yusuf. Amin. Nah, itu tentu teman-teman sudah punya budaya yang sangat baik. Nanti siapapun yang datang ke sini, iklim budaya itu terus berlanjut. Boleh untuk membantu, ada mungkin tulisan di beberapa pojok-pojok. Sehingga yang datang itu, oh, apanya sudah tertata. Sehingga dia akan berpikir ketika mau merubah, mau melakukan apa begitu, ya boleh melakukan perubahan untuk hal-hal yang tambah baik ya. Bukan merusak yang sudah baik. Nah, seperti ini. Saya melihat tulisan ini. Ya. Ini yang sering nih. Yang ini. Sukses melewati banyak proses, bukan protes. Kadang-kadang kan kita nih teman-teman suka protes duluan, ya kan? Nggak ngerti dengan prosesnya, kadang-kadang dengan pikiran yang pendek saja. Terus kemudian masa depan Anda ditentukan oleh apa yang Anda lakukan. Yang sudah dilakukan ini, orang mengatakan sekarang proses tidak membohongi hasil. Nah, dengan akreditasi predikatnya paripurna, nah, ini satu bukti bahwa proses tidak akan membohongi hasil. Hasil seperti itu pasti prosesnya luar biasa, bukan yang biasa-biasa saja. Dan ini menunjukkan juga sekaligus, kalau tadi saya sudah katakan pada teman-teman yang lain nih, kalau yang serba ada, serba mudah bisa dilakukan, itu wajar. Namanya serba ada, serba mudah. Tapi kalau kayak Mas Sohi ini tempat yang kepulauan cukup lumayan jauh dari kota besar provinsi ya, Ambon, tapi bisa menjadi sesuatu yang sangat membanggakan kliniknya ya. Kami tadi ke sini, wah keren ya, keren. Kalau dulu ini ibu jari yang di kaki naik juga ke atas, acungkan jempolnya ya. Dengan hanya tenaga kesehatan yang ya standar sekali, minimal sekali ya. Minimalis. Dokternya satu, perawatnya satu, tenaga administrasi satu. Tapi bisa menyelenggarakan satu kegiatan pelayanan kesehatan yang sangat baik. Muncul yang saya katakan tadi, ini sinar muncul dari bintang dari arah timur. Nah, mudah-mudahan teman-teman yang lain sewilayah Maluku dan sekitarnya dan Indonesia pada umumnya yang di tempat kota-kota besar, malulah sama Mas Sohi ya, kota kecil jauh di ujung pulau sana gitu, teman-teman di sini sudah berhasil. Hanya satu yang diperlukan, komitmen yang kuat. Karena tanpa komitmen apapun ceritanya ya nothing, nggak ada itu ya. Jadi terima kasih Pak Yusuf sudah meng-hire teman-teman menjadi satu tim building yang solid, sehingga saya lihat secara umum juga pekarangannya bersih ya, tidak ada saluran got
satu puntung rokok pun tadi saya sudah lihat tidak ada. Karena nanti ke depan ini harapannya Pak PLT Dirjen Pemasyarakatan, kita akan melonsing pemasyarakatan sehat di 2025 bertepatan dengan 27 April 25 Hari Pemasyarakatan, Hari Bakti Pemasyarakatan. Penataan kamar hunian, saluran sanitasi dan lain-lain. Pokoknya lapas itu bersih luar dalam, jasmani, rohani, mental dan fisik. Lapas rutan jadi sehat. Itu yang disebut dengan pemasyarakatan sehat. Mudah-mudahan dengan komitmen yang kuat kita akan, dan saya punya keyakinan itu bisa kita wujudkan, bukan hanya angan-angan. Ya. Baik Pak Dir, memang kami paham bahwa membangun sebuah super tim itu susah. Kalau Superman gampang. Ya. Kalau man-nya hilang nggak salah. Iya. Membangun super tim ini dengan mungkin dikatakan kepala boleh sama hitam. Tapi Ya. pola pikir ini kan beda. Ya syukur alhamdulillah kita bisa meng-hire semuanya dengan, terus yang kedua kami juga bisa mengatur komposisi ini kira-kira yang punya kelebihan di mana kita on the right man on the right place, biasanya begitu. Orang yang didudukkan di sesuatu yang tepat. Dan saya pun sebenarnya nggak butuh banyak orang tapi saya pengen bekerja dengan sedikit orang tapi dengan orang yang tepat. Ya. Itu biasanya ini. Terus yang kedua sebenarnya begini Pak Dir sama Bu Dokter, kita masih selain klinik masih ada 2 target sebetulnya. Yang satu kita sudah gagalin WBK. Kita sudah meng-hire semuanya termasuk inovasi tapi mungkin belum rezeki kami Pak. Kemarin kita nggak lolos. Terus yang masih satu yang masih kita kejar, penghargaan pelayanan berbasis HAM. Karena lagi berproses dan ini belum final. Kemarin kita bekerja cepat, ini kuning-kuning semuanya itu kita sudah hire semuanya Pak, teman-teman. Dan ini kan sekedar data dukung aja. Semuanya sudah, pintu sana harus pintu geser dan segala macam sudah kita penuhi semua. Kita tinggal kita panjatkan doa saja. Mudah-mudahan saya memohon doa itu. Nah ini yang terakhir mungkin singkat saja closing statement-nya ini dari Bu Eti. Silakan. Ya, mungkin saya berterima kasih bahwa upaya yang dilakukan luar biasa dan hasilnya juga jadi contoh yang luar biasa untuk paling tidak di wilayah timur ada satu yang bisa menjadi pusat pembelajaran terkait penyelenggaraan layanan kesehatan untuk PT Pemasyarakatan di wilayah timur. Dan terima kasih untuk upayanya, semoga pemasyarakatan terus berproses untuk lebih baik ke depan, semakin sehat, pemasyarakatan sehat. Baik Bu. Tapi semuanya tidak akan semulus ini Pak, kalau tanpa dukungan Pak Kepala Kantor Wilayah Maluku, tentunya. Akan dipas yang tanya sama rekan-rekan telepon jam 12 malam di telepon itu selesai belum? Terus kemudian dukungan dari direktorat, salah satunya dari Direktur Perawatan Kesehatan Pak, faktanya terbukti ambulan datang, SIM RO datang dan ada beberapa alat-alat medis yang datang. Itu Pak, tanpa beliau-beliau yang di atas kita juga akan. Mungkin closing statement terakhir saja. Ini hasil daripada yang ditempel di sini. Disiplin tanpa diawasi. Kan kerja aja, emang siapa yang ngawasin ke Mas Sohi ini? Gitu? Ini sudah terbukti nih. Yang ditempel bekerja tanpa harus diperintah. Emang diperintah sama siapa untuk bikin akreditasi? Gitu? Terus kemudian tanggung jawab tanpa harus diminta. Inilah puncak kedewasaan spiritual. Spiritual quotient itu kan ada 4 kalau saya membuat question ini. Satu, spiritual question, kedewasaan di aspek spiritual. Kemudian emotional question, kecerdasan emosional. Kemudian yang ketiga, intellectual question,
bahwa kita juga harus terus meningkatkan kompetensi diri kita. Dan yang keempat, bagi kita petugas pemasyarakatan ini harus juga mempunyai physical question, jasmani yang tangguh, karena tanpa jasmani yang tangguh kita nggak bisa bekerja dengan baik. Dan itu semua 3 unsur ini, disiplin tanpa diawasi, kemudian bekerja tanpa harus diperintah, dan tanggung jawab tanpa harus diminta. Semuanya sudah automatically jalan. Saya sebagai komandan jaga, saya sebagai petugas blok, saya sebagai petugas dapur, saya sebagai tenaga kesehatan sudah running. Oh, enteng banget. Tapi itu kan di ujung. Ketika di sininya, luar biasa itu beratnya. Tapi itu yang merasakan Pak Karutan dan teman-teman. Ya, Terima kasih. jadi pertahankan tim yang solid ini sampai titik darah penghabisan. Terima kasih Pak Dir, terima kasih Bu Gusti. Sobat Pemasyarakatan dimanapun Anda berada, bincang-bincang santai kita di malam hari ini, mudah-mudahan apa yang kita obrolkan, apa yang kita sampaikan ini membawa sisi edukasi untuk sahabat pemasyarakatan dimanapun Anda berada. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya bersama podcast Mengintip Portir Rutan Kelas 2B Masohi. Salam pembaruan, salam integritas, PKR excellent.